Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng kakak Dila. Di video kali ini kakak mau membahas tentang pemahaman bacaan dan menulis TPS. Semoga video ini membantu adik-adik dalam melihat kata-kata yang benar, EYD-nya ya, terus antonim, sinonim, atau konjungsi dari kalimat dan lain sebagainya. Nah, sebelum menonton video ini, jangan lupa dengan bantu subscribe ya, dan like juga, dan share ke semua media sosial yang adik-adik punya. Terima kasih sudah membantu. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, untuk soal yang pertama tentang pemahaman bacaan dan menulis, kita langsung aja baca ke soal nomor 1 ya. Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah, kita baca dulu. Seiring perkembangan zaman, berbagai macam hal berubah, berbagai hal yang baru bermunculan. Oke, konsep-konsep yang sudah ada bertahun lamanya pun banyak yang ikut berubah. Konsep ngantor salah satunya. Kalau dulu orang bekerja harus ke kantor, bertemu bos, kepala bagian, teman satu divisi, hingga office boy. Kini konsep kantor tanpa kantor muncul, kerja dimanapun dan kapanpun, yang penting daftar panjang bekerja bisa selesai. Oke, Chairman Asosiasi Praktisi dan Profesional SDM Future HR, Audio Lumban Toruan, mengatakan kini memang banyak perusahaan yang sistem kerjanya mengarah dari bekerja tanpa kantor. Terlebih lagi dengan titik-titik teknologi yang memudahkan segala macam laporan kerja. Dia memaparkan fleksibilitas menjadi alasan utama konsep ini menjadi tren. Oke, nggak apa-apa sih kita baca keseluruhan karena ditanyakan judul ya. Oke, jadi di sini dia menjelaskan bahwa perkembangan zaman berbagai macam hal yang berubah ya, termasuk konsep-konsep dalam ngantor katanya ya. Kita baca dulu teks untuk option yang pertama. Bekerja di kantor sudah tidak diperlukan lagi. Kira-kira gimana adik-adik? Kurang tepat ya. Jadi syarat sebuah judul itu yang paling penting boleh dicatat berkaitan dengan tema, berbentuk frasa, menarik, dan logis. Oke ya. Nah, jadi yang A, option A itu kurang tepat ya. Yang B, teknologi membuat ngantor tidak diminati. Bukan juga. Yang C, teknologi semakin canggih, masih perlukah kerja di kantor? Bisa jadi kini perubahan memilih untuk bekerja tanpa kantor. Kurang tepat dan kelihatan bunyinya kurang menarik juga ya. Yang E, kepraktisan dalam bekerja. Juga tidak disebutkan kepraktisan itu dalam bidang apa, kayak gitu ya. Maksudnya apa yang dilakukan di sana, kayak gitu. Jadi kurang lengkap juga. Jadi judul yang paling tepat tuh ya udah pasti C, teknologi semakin canggih, masih perlukah kerja di kantor, kayak gitu. Jadi lebih menarik dan lebih Oke ya, jadi jawabannya adalah option C. Next, soal nomor 2. Gagasan utama untuk paragraf selanjutnya dalam teks tersebut adalah, paragraf sebelumnya kan membahas teknologi canggih yang dapat mempermudah pekerjaan, ya kan? Sehingga gagasan utama paragraf selanjutnya apa, kayak gitu. Kita baca yang A, efektivitas dan efisiensi bekerja tanpa kantor. Yang B, alasan bekerja tanpa kantor menjadi tren. Kurang tepat. Perusahaan-perusahaannya bekerja tanpa kantor, kurang tepat juga. Pernyataan pemilik perusahaan yang tidak mempunyai kantor, kurang tepat juga. Yang E, dampak negatif perusahaan tidak memiliki kantor. Nah, jadi seharusnya di sini nih kan dia membahas tentang teknologi canggih yang dapat mempermudah pekerjaan, sehingga gagasan utama yang tepat itu harusnya dia membahas selanjutnya itu adalah efektivitas dan efisiensi bekerja tanpa kantor. Dia menjelaskan apa aja kelebihannya, kayak gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu udah pasti option A, gitu ya adik-adik. Nah, kalau bisa adik-adik baca dulu soalnya, nanti baru kita cocokkan jawabannya ya. Nomor 3, kata berimbun yang salah pada teks tersebut adalah memaparan berubah bertahun, laporan mengatakan. Kira-kira yang mana adik-adik? Yang A ya. Kenapa di sini menjelaskan memaparan?
kata memaparan itu berfungsi sebagai kata benda saja, sedangkan yang dimaksud pada bacaan tersebut adalah kata kerja, sehingga kata yang benar itu adalah memaparkan. Oke ya, kira-kira bisa. Jadi dia memaparkan fleksibilitas menjadi alasan utama konsep ini menjadi tren. Oke adik-adik, jadi jawabannya adalah option A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 6 adalah, oke kita lihat dulu, kalimat 6 terletak di baris nomor 4 dari bawah, dimana terlebih lagi dengan titik-titik teknologi yang memudahkan segala macam laporan kerja. Nah, untuk mengisi tanda yang tepat untuk kalimat nomor 6, berarti di sini kan terlihat bahwa teknologi tersebut bisa memudahkan segala macam laporan kerja. Berarti kan di sini nih adalah manfaat dari teknologi, kan berbunyi kayak gitu. Nah, kalau kita masukkan kemudahan, option A-nya kemudahan teknologi yang memudahkan segala macam lapangan kerja, kurang tepat karena setelah kemudahan tersebut juga ada kemudahan lagi kayak gitu setelah tanda koma. Yang option B, dampak. Nggak mungkin kan di titik-titik tersebut diisikan dampak karena dia menjelaskan kemudahan kayak gitu. Yang C, efektivitas juga tidak sesuai juga. Yang D, kemajuan. Oke, kita masukkan terlebih lagi dengan kemajuan teknologi yang memudahkan segala macam laporan kerja. Nah, ini lebih tepat juga, lebih bagus kata-katanya. Dan yang E, efisiensi teknologi yang memudahkan segala macam laporan kerja. Kurang ya. Nah, jadi ini nih lebih tepatnya adalah kemajuan kayak gitu. Karena dia menjelaskan kemudahan segala macam laporan kerja dengan adanya teknologi. So, jawaban yang benar adalah option D. Kita lanjutkan soal nomor 5. Kesalahan penulisan kata yang terdapat dalam teks tersebut adalah think, office boy, kapanpun, fleksibilitas, dan tren. Nah, jadi kata yang berasal dari bahasa asing penulisannya harus dimiringkan, sehingga penulisan benar tuh office boy itu bercetak miring. Itu aja sih yang salah. Jadi jawaban yang benar adalah option B. Soal terakhir nomor 6, konjungsi yang tidak tepat pada teks tersebut adalah yang mana? A, kata dan pada kalimat 5, B, kata dari pada kalimat 5, C, kata tanpa dari kalimat 5, D, kata yang pada kalimat 1, dan E, kata di pada kalimat 3. Oke, adik-adik coba dulu lihat di masing-masing kalimat nomor 1, 3, dan 5 ya. Konjungsi yang tidak tepat pada teks tersebut. Untuk kalimat yang pertama kita baca dulu. Seiring perkembangan zaman berbagai macam hal berubah, berbagai hal yang baru bermunculan. Nah, ini sepertinya tidak ada konjungsi yang tidak tepat ya, semuanya tepat. Oke, kita lihat kalimat yang ketiga. Konsep ngantor salah satunya kalau dulu orang bekerja harus ke kantor, bertemu bos, kepala bagian, teman satu divisi, hingga office boy kayak gitu. Nah, belum ada ya. Oke, kita lihat kalimat kelima. Chairman Asosiasi Praktisi dan Profesional SDM Future HR Audi Lumbantoruan mengatakan kini memang banyak perusahaan yang sistem kerjanya mengarah dari bekerja tanpa kantor. Nah, sepertinya di sini tuh yang kenanya tuh di kalimat kelima. Harusnya ini mengarah bekerja tanpa kantor kayak gitu ya. Jadi yang kurang tepat tuh kata dari pada kalimat 5, dan seharusnya ini bacaannya harusnya ditambahkan juga perusahaan yang sistem kerjanya mengarahkan bekerja tanpa kantor.